Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat baru dua ya, Edar sama Sanabur Sidik. Tolong dikasih tahu juga teman-teman yang lain. Oh, iya Pak, sudah. Oke, hari ini kita ketemu lagi setelah Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, dan kami terutama dari teknik elektro dan UNTAS ada kekurangan. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki ke depannya. Hari ini masih online karena memang belum ada pemberitahuan untuk bisa kembali ke kampus. Jadi dan kebetulan saya juga sedang di luar kota, kita laksanakan secara online kuliah hari ini. Materi hari ini adalah tentang Internet of Things ya. Mungkin kalian sudah sering dengar nih kalau sekarang ini tentang Internet of Things. Kalau secara teorinya atau yang beberapa istilah yang saya dapatkan ya secara umum, Internet of Things adalah jaringan dari perangkat fisik ya, jadi peralatan fisik, peralatan elektronik, baik kendaraan ataupun gedung juga termasuk ya, dan semua alat yang dilengkapi dengan perangkat elektronik. Ada perangkat elektroniknya ya, ada perangkat lunak, ada sensornya ya, dan ada koneksi jaringan yang membuat perangkat tersebut dapat mengumpulkan dan bertukar data. Jadi Internet of Things ini ada beberapa ya, kalau menurut konsepnya ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah berupa peralatan elektronik ya, ada peralatan elektronik, ada softwarenya, perangkat lunaknya, dan ada sensor, kemudian ada koneksi jaringan juga ya. Dan yang intinya adalah tugasnya adalah mengumpulkan dan bertukar data. Jadi ada data yang dikumpulkan dan ada data yang ditukar atau diinformasikan atau disimpan ya. Ini konsep dari Internet of Things. Oke, kita coba dengan video dulu ya. Nanti setelah ini saya minta masukan dari kalian. Pengertian Internet of Things itu apa sih yang kalian ketahui? Ya, nanti setelah ini tolong sambil dipikirkan untuk menjawab atau menjelaskan. Mas semua ya, saya harap semua bisa sedikit menjelaskan atau menggambarkan pengetahuan tentang Internet of Things. Silahkan dipikirkan setelah sambil melihat video ini ya. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Marketing. Share-nya masih yang ini. Oke. Ini videonya. Medical ini ya.
Oke, tadi tentang IoT, pengertian IoT ya. Saya kembali lagi ke presentasi. Oke. Oke, yang hadir sebentar saya lihat dulu. Oke, kita mulai dari yang paling atas ya, Haidar deh. Ya, Pak. Boleh mic-nya dibuka? Ya, Oke, Pak. pengetahuan Haidar tentang IoT ini apa sih? Gitu. Tentang IoT-nya itu Pak, konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain, Pak. Gitu. Oke. Selain identifikasi diri itu apa aja sebetulnya yang dibutuhin? Apa identitas cukup apa enggak? Misalkan ya kayak misalkan kalian punya ATM ya, ada RFID-nya kan, kalau ditempel ke peralatan kan sebetulnya muncul nama. Ya. Sebetulnya itu hal yang penting atau ada hal yang lain nggak sih yang perlu diinformasikan gitu? Ya, itu juga termasuk penting sih, Pak. Oke. Ada hal yang lain yang perlu diinformasikan, nah, misalkan kondisinya sedang temperatur badan, misalkan. Gimana ya, Pak? Ya maksudnya kalau kalian ada alat yang untuk mengukur temperatur badan. Kalau sekarang kan temperatur di tiap pintu masuk mall atau kantor kan ada ya. Kalau misalkan kalian punya alat yang punya pengukur sendiri, seharusnya sih nggak perlu ada petugas lagi yang di depan kan? Ya, benar-benar betul, Pak. Nah, itu salah satunya ya. Ini gambarannya. Ya. Oke, jadi coba saya dengar yang lain dulu deh. Sena, boleh Sen? Ya, sebentar, Pak. Yang dimaksud dengan IoT itu apa sih? Kalau menurut Sena ya? Menurut saya, Pak, IoT itu sebagai pengendali gitu, pengendali jarak jauh, misalkan. Sepertinya saklar itu menggunakan WiFi relay ya. Misalkan kita menggunakan matiin lampu gitu di rumah, misalkan rumah saya di Garut, misalkan dimatiin dari Tasikmalaya gitu. Jadi sebuah proses apa ya, pengendalian sesuatu gitu, menggunakan internet diantaranya gitu. Bisa dari mesin ke mesin gitu. Oke. Itu yang kebayang sama Sena ya. Sebetulnya beda lagi ya kalau untuk remote itu biasanya kita nyebutnya antara remote sama sensor digabung ya. Biasanya kita nyebutnya DCS. Apa namanya sebentar. Distribute control system atau proses control system itu nyebutnya kalau ada kontrol. Ya, jadi kalau IoT itu sebetulnya dia nggak nyampe kontrol, dia hanya mengumpulkan data ya. Jadi justru mengirim data, dia nggak nerima komen. Kalau nerima komen harus ada security lagi ya, security tambahan karena itu cukup berbahaya. Misalkan ada mobil ya, sekarang autonomous gitu ya. Autonomous mobil itu kan sebetulnya bisa dikendalikan jarak jauh. Nah itu cukup berbahaya. Nah sebetulnya kalau Internet of Things dia hanya mengirim data aja. Kondisi temperatur mobil berapa, oli sudah berapa lama, ya kayak semacam seperti itu ya. Jadi lebih simpel lagi lah sebetulnya kalau Internet of Things. Siap. Oke, berikutnya hadir ini baru masuk sih. Randy aja Randy. Randy bisa monitor Ren? Di luar, Ren? Ren? Ini Randy belum ada. Ke Rani deh, Rani. Ran lagi bagus, Ran. Networknya Ran. Halo, Ran.
Iya, Pak. Oke. Bisa tadi kelewat kali ya, Rani baru masuk. Coba yang terbayangkan sama Rani, IoT ini apa sih? Sudah sering dengar kan ya, kalau sekarang nih IoT, Internet of Things. Menurut pengertian Rani apa? Oh, IoT ya, Pak. Pak sambil off-cam ya, nah putus-putus lagi. Oke. Kalau IoT ya menurut saya kan sering juga lihat di lab ya Pak, kalau lagi sama cutting-cutting gitu. Jadi barang-barang elektronik yang diubah jadi digital gitu. Misalkan kan saya kalau lihat di lab, misalkan idol buat project yang Magicom ya Pak, biasa yang diubah ke bentuk digital gitu. Oke. Ada yang bisa komen, Sen? Apa lagi? Itu mah tadi saya buatnya lebih masuk nanti ke sistem microcontroller gitu kalau nggak salah mah. Oke, tadi ada bahasa elektronik sama digital. Kira-kira betul atau salah tuh? Ada yang bisa komen nggak? Bisa sih Pak, menggunakan alat elektronik. Mengubah elektronik menjadi digital. Bahasanya betul nggak itu? Pengertiannya betul apa enggak? Atau pertanyaannya, ini bukan ini kan Rani ya, kita sambil belajar ya Ran ya. Elektronik sama digital beda nggak sih? Beda. Bedanya? Sama mungkin Pak. Hah? Sama mungkin. Oke, jadi saya sedikit meluruskan aja ya. Elektronik itu ada yang analog, ada yang digital. Kalau kita belajar di telekomunikasi yang sebelumnya ya, kalau nggak salah ada komunikasi yang sebelumnya, sistem komunikasi. Nah, elektronik itu ada yang analog, ada yang digital. Nah, tergantung sensornya mau seperti apa. Umumnya peralatan itu sebetulnya sensor itu analog ya. Nah, dia pasti bacaannya tegangannya analog ya. Maksudnya analog itu bisa sinusoid, bisa linier ya, bisa tegangannya DC, bisa AC. Itu analog ya kategorinya ya. Nah, analog itu hanya bisa ditransmisikan melalui kabel atau transmisi yang analog juga ya, misalkan di modulasi yang kemarin-kemarin ya, mungkin belajar. Nah, karena sekarang sudah ada teknologi digital yang dengan teknologi digital itu bisa lebih menghemat bandwidth, bisa error correction, bisa penyimpanannya juga lebih mudah. Perlu dikonversi itu analognya dari analog ke digital, namanya analog to digital converter, namanya ADC ya. Nah, kemarin yang seperti di ujian ada disebut misalkan untuk suara dikonversi ke digital tuh ada macam-macam ya, ada PCM, ada ADPCM yang kayak seperti itu. Jadi bukan vocodernya, vocoder beda lagi. Ini lebih ke modulasinya seperti apa ke digital itu formatnya apa. Nah, jadi sebetulnya yang dimaksud Rani tadi adalah bagaimana peralatan elektronik apapun ya. Jadi Internet of Things itu peralatan elektronik apapun, baik jam tangan, mungkin yang kecil itu misalkan apa ya yang kecil ya, elektronik yang kecil. Ya, seperti jam tangan juga lah, misalkan jam tangan, kalau HP udah jelas ya. Kemudian TV, misalkan kulkas tadi seperti dibilang Magic Chair, itu kan pada dasarnya dia tidak terhubung kemana-mana ya. Jadi peralatan-peralatan tersebut umumnya adalah peralatan yang masih visual, betul nggak? Kalau kita mau lihat TV-nya hidup, kita lihat ada LED-nya yang warna merah atau hijau gitu ya.
Itu visualnya. Atau misalkan magic chair nanti bisa kelihatan apakah dia sedang cooking atau sedang warming gitu ya, misalkan seperti itu. Itu kan manual. Nah, bagaimana kalau di IoT ini, bagaimana caranya informasi antara, misalkan di magic chair tadi adalah warming, sama cooking, sama temperaturnya mungkin ya. Temperaturnya entah mungkin nanti termasuk kelembaban bisa, kalau kalian bisa menambahkan kelembaban nasinya misalkan. Itu informasi ini, yang 4 ini, bisa dikirim melalui internet. Sehingga kita bisa lihat di berbagai perangkat ya. Sebetulnya perangkatnya nggak harus HP. Kalau kalian kirim ke web base, ke server yang punya web base, itu bisa muncul langsung di setiap perangkat ya. Bisa komputer, bisa tablet, bisa di HP ya, atau ada perangkat penerima khusus misalkan untuk melihat hasil pengukuran sensor-sensor di Magic Jar tersebut. Nah, jadi bedanya antara manual dengan IoT ini, semua informasi tadi bagaimana caranya bisa dikirim ke internet dan dibuka di mana saja. Tapi bukan kendali ya. Kalau tadi kan kalau Sena pengendalian itu masuknya ke DCS PCS ya, control system. Itu beda lagi. Misalkan PLC atau yang lain-lain itu beda lagi ya. Ini hanya kita mencari datanya aja, informasi. Suhu, temperatur, suhu atau temperatur, kelembaban, misalkan kecepatan angin. Kalau misalkan kulkas ada, kalau di kulkas, kalau yang sekarang mulai dikembangkan adalah ada informasi. Misalkan di kulkas itu kan ada tempat telur ya. Dipasang tiap titik ada sensornya. Begitu telurnya udah tinggal 1 atau 2 atau 3 lah gitu ya, nggak penuh, dia ngasih tahu telur Anda habis stoknya misalkan. Nah itu ngasih tahu warning ke web kita, bisa disalurkannya lewat HP ya. Nah dari situ kita punya informasi bahwa telur kita habis, jadi kita harus beli misalkan. Oke, berarti nanti pulang kantor saya harus beli telur untuk persediaan di rumah. Atau misalkan baris kedua kita taruh untuk susu kotak misalkan, katakanlah susu ultra ya, kita fullnya misalkan 12, ternyata begitu tersisa 3 kotak, itu dia ngasih tahu juga susu ultra Anda sudah habis, silahkan membeli stok misalkan seperti itu. Nah itu fungsi dari, salah satu fungsi dari IoT ya, yang untuk di dunia atau di peralatan kulkas misalkan ya. Nah kalau di peralatan medis tadi sudah dicontohkan, misalkan di jam tangan smartwatch ya, smartwatch itu bisa juga ada mengukur detak jantung, kandungan oksigen ya, kemudian juga suhu juga dia bisa, kemudian juga tadi seperti tadi misalkan siapa tahu tekanan darah juga bisa diukur gitu ya. Hal-hal yang lain itu bisa diinformasikan sebagai data medis, nanti masuk ke rekam medis. Entah mungkin servernya kita punya dokter atau rumah sakit yang rujukan yang menampung data kita, itu bisa dimasukkan. Nah, salah satu pengembangan lainnya adalah dari data tadi kan masih data ya. Jumlah telur sudah habis misalkan, jumlah susu ultra Anda sudah habis misalkan, jumlah sayuran Anda sudah habis, atau kondisi kesehatan Anda, tekanan darah Anda atau detak jantung Anda lebih dari biasanya nih rata-rata. Nah, misalkan seperti itu. Nah, informasi itu kan sebetulnya bisa diolah lagi ya. Kalau misalkan tadi peralatan atau belanjaan di kulkas itu ya, dia bisa langsung ngasih komen, katakanlah ke Alfamart atau Indomaret atau toko yang kita tunjuk ya. Dia ngasih tahu, Bapak ini, katakanlah Bapak A ya, atau Bapak Budi namanya. Misalkan Pak Budi, kulkasnya persediaan stoknya telurnya habis, tinggal 3, susu ultranya tinggal 3, tolong kirim telur tambahan 10
10 telur, misalkan 10 kotak susu ultra. Nah, itu nanti otomatis. Kalau sudah jadi langganan, pengembangannya adalah tokonya akan mengirimkan langsung. Jadi stok kita di dalam kulkas akan tetap penuh gitu. Nah, itu salah satu pengembangan. Misalkan kalau di medis tadi kan seperti dikasih tahu, kalau misalkan kita ada kecelakaan, dia akan ngasih tahu bahwa orang ini jatuh. Kalau di kita ada pakai teknologi radio HT, itu ada namanya fungsi man down. Jadi kalau si HT tersebut jatuh dengan orangnya, ya, orangnya katakanlah pingsan gitu ya, orangnya pingsan sementara HT-nya dipegang, diselipkan di bajunya. Nah, itu akan mengirimkan sinyal tuh si HT-nya, man down namanya, man down function, man down feature. Orang jatuh, dia akan mengirimkan alarm bahwa si orang yang punya HT ini pingsan. Nah, seperti itu juga IoT seperti itu kurang lebih. Responnya ke dokter, misalkan nanti ada orang yang pingsan atau kelihatan detak jantungnya, rumah sakit yang ditujunya sudah langsung merespon. Dia mengirimkan ambulan emergensi ke rumahnya. Nanti di ruangan di emergensinya sudah disiapkan, jadi langsung bisa masuk ke ruang emergensi dengan segala penanganannya ya, dari dokternya ya. Ditambah dengan observasi nanti dari dokternya. Itu salah satu contoh pengembangan Internet of Things ya. Kita lanjut saja. Oke. Nah, ini ada penamaan lain untuk IoT ya. Sudah mulai maju belum ini? Oke. Penamaan lainnya adalah disebut machine to machine ya, M2M. Jadi biasanya ada peralatan yang saling berhubungan. Kalau dia responnya seperti ini, alat ini akan atau misalkan mesin pertama terukur seperti ini, alat kedua akan ini, ya. Contohnya misalkan di perkebunan katakanlah ya, perkebunan yang sudah otomatisasi, ada sensor untuk kelembaban tanah. Pada kelembaban tanah tertentu, dia menghubungi mesin penyiram. Mesin penyiramnya harus menyemprotkan air. Nah, itu adalah mesin to mesin ya. Di dalam industri sebetulnya ada. Kalau misalkan di industri migas itu, kalau valve ini terbuka, valve ini harus dibuka misalkan. Kalau di sini panas, ini harus nyalakan pendingin misalkan seperti itu. Kalau misalkan di sini ada kebocoran, valve ini harus tutup. Nah, itu hubungan mesin ke mesin bisa juga disebut salah satu konsep dari mesin to mesin, konsep dari IoT ya. Kalau di Cisco disebut juga Internet of Everything, jadi semua peralatan terhubung dengan internet. Nah, kalau di Cisco System ini biasanya proprietary, dia hanya bisa terhubung dengan fitur atau layanan yang penuh kalau terhubung sesama Cisco. Kalau dia tergabung ke peralatan lain, biasanya dia nggak punya fungsi yang penuh ya, hanya sebagian aja biasanya. Nah, kemudian istilah ketiganya adalah world size web. Jadi kalau dibayangkan semua peralatan akan terhubung ke jaringan dunia kalau menurut Bruce Schneider ya. Jadi kalau menurut dia IoT itu adalah berarti semua jaringan yang menghubungkan peralatan di seluruh dunia. Nah, kalau dalam salah satu fungsinya, contohnya adalah kalau di film Terminator ada namanya Skynet ya. Dia menghubungkan semua robot, menghubungkan semua peralatan ya. Semua terhubung, orang bisa dilihat, CCTV-nya bisa dilihat di mana-mana oleh robotnya sendiri gitu ya. Ini penamaan lain konsepnya. Kita lanjut. Pertanyaannya, IoT itu ada di mana? Ya, IoT bisa di mana saja ya. Di jalan, di rumah, di gedung, di bengkel, misalkan di rumah sakit tadi contohnya. Di rumah pun bisa di mana-mana kalau kita mau menempatkan, misalkan di kamar, nanti untuk menyalakan atau menghidupkan
untuk mengatur temperatur di kamar misalkan ya, itu seperti itu contohnya, atau hal-hal yang lain ya. Contoh yang lain misalkan di dalam kendaraan. Nah, kalau nggak salah ini saya kurang yakin di sini ada videonya. Contohnya dalam mobil ya. Kalau kalian punya kendaraan atau mobil atau motor ya, sebetulnya kan ada rutinitas yang harus dilakukan oleh kalian untuk melakukan servis ya. Entah itu pergantian oli, penggantian ban, penggantian kanvas rem ya, kemudian mungkin ada problem yang kita tidak ketahui. Nah, dengan IoT katakanlah sebetulnya di kendaraan hari ini kan sudah ada ECU ya, elektronik komputer unit, kalau nggak salah elektronik komputer ECU di dalam mobil yang sudah ada, kalau motor mungkin sebagian. Nah, itu ada komputer yang memang menerima sensor-sensor dari setiap bagian kendaraan. Nah, sensor itu sebetulnya kalau saat ini dia mengontrol sendiri di dalam kendaraan ya. Jadi dia ngasih katakanlah kalau di kendaraan yang terbaru, misalkan sekarang, kalau temperatur panas dia bisa ngatur valve masukan udara, atau pada saat kecepatan tertentu dia bisa mengatur bukaan valve bensin seberapa besar supaya bisa lebih irit. Tujuannya sih biasanya lebih irit. Nah, sebetulnya informasi itu kan sebetulnya udah tercatat ya di ECU. Nah, bagaimana caranya supaya informasi di ECU ini bisa dikirim ke bengkel yang biasa kita pakai. Katakanlah kendaraannya Toyota, kita kirim ke Toyota misalkan, Toyota yang ada di Hajat misalkan. Dia menerima informasi, oke Pak, ini mobil Bapak, kita sudah terima informasinya, datanya seperti ini, kecepatannya seperti ini, kilometernya seperti ini, temperatur rata-ratanya seperti ini, oli pertama seperti ini, jadi kondisi oli adalah seperti ini, jadi harus diganti apa aja? Apakah dia ganti oli saja? Apakah dia harus ganti ban, ganti kampas rem? Dia udah otomatis. Termasuk di bengkelnya sendiri, dia akan mengatur part penyediaan partnya ya. Apakah perlu kampas rem? Apakah perlu oli yang untuk diganti? Nah, dunia IoT itu sebetulnya ke depan kurang lebih seperti itu, menghubungkan segala sesuatu, menghubungkan semua bagian, semua peralatan sehingga semua bisa lebih otomatis ya. Itu tujuannya. Nah, ini contoh-contohnya yang sekarang sudah ada ini, misalkan smartwatch ya atau smartband. Ini ada informasi harian, pergerakan kita berapa jauh, ketinggian kita di mana saja, misalkan ya, detak jantungnya berapa, yang seperti saya bilang tadi oksigen. Kalau di bidang kesehatan ini ada otomatis alat yang mengukur tadi tekanan darah, detak jantung, mungkin nanti kadar gula darah, ya bisa diukur secara langsung. Nah, ini informasinya semua dikirim ke rumah sakit atau dikirim ke bank datanya sehingga bisa dianalisa oleh dokternya. Nah, ini yang contoh tadi seperti saya ceritakan sebelumnya, ada smart appliance ya. Jadi contohnya kulkas. Dia punya smart appliance, bisa menghubungkan ke Alfamart atau toko-toko untuk mengirimkan stok makanan yang habis di dalam kulkas. Ini contohnya ya. Saya nggak tahu implementasinya sudah ada atau enggak saat ini. Mungkin sudah ada, tapi cukup rumit ya. Karena kalau di orang Indonesia kan kulkas ini isinya bisa macam-macam ya. Nggak harus satu jajar harus apa, kecuali telur. Itu gambarannya. Oke, ini contoh kalau di dunia pertanian ya. Bentar. Mungkin nanti saya harus geser lagi nih. Bentar. Digital technology such as the Internet of Things is driving change in agriculture. Bentar. Saya harus rubah dulu.
Digital technology such as the Internet of Things is driving change in agriculture. So, what is the Internet of Things and what does it mean for farmers? The Internet of Things, or IoT, refers to devices or things that are embedded with a sensor so they can measure and transmit data via a network. Devices can mean anything from pumps, sheds, and tractors to weather stations. Essentially, IoT means these physical devices can send and receive information via the internet. On farms, IoT allows devices across a farm to measure all kinds of data remotely and provide this information to the farmer in real time. IoT devices can gather information like soil moisture, chemical application, dam levels, and livestock health, as well as monitor fences, vehicles, and weather. Information generated by IoT devices allows farmers to track farm operations and performance, make better informed decisions to improve farm productivity and yield, and respond more quickly to their conditions, saving time and money. It's putting the data behind the all-important farmer gut instinct, whether that be knowing when to check on water supply to a trough, how much fertilizer to apply to a crop, and which ewe to check during lambing. The Victorian Government is committed to driving the uptake of digital technology, including IoT, in agriculture. To support this, Agriculture Victoria is rolling out a $12 million on-farm Internet of Things trial. The trial is part of the government's plan to increase digital connectivity and usability in regional Victoria. IoT infrastructure is being set up in 4 trial regions to enable farmers in sheep, cropping, dairy, and horticulture to work with technology providers to investigate how IoT technology can benefit farmers. The trial will test the on-farm impact of IoT, support Victorian farms to become IoT enabled, and help place Victorian farmers at the forefront of the digital agriculture revolution. Are you ready to investigate the next frontier of agriculture? Find out how you can get involved at agriculture.vic.gov.au/digital-app. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, itu gambarannya bahwa di negara Australia mereka menggunakan IoT untuk pengembangan dunia agrikultur ya. Ada tadi peternakan, ada pertanian, ada apa lagi tadi ya, pengolahan susu ya, untuk peternakan susu, peternakan sapi susu perah. Kemudian ada juga yang untuk perkebunan ya, misalkan buah-buahan seperti itu. Nah, mereka akan mengembangkan ke sana. Jadi sebetulnya IoT ini bukan mutlak, tidak mutlak ya, tidak mutlak harus difabrikasi oleh peralatan pabrik besar luar negeri. Misalkan untuk tadi, misalkan kita punya kulkas mereknya Sharp atau Samsung. Nah, nanti yang harus bikin adalah Samsung, enggak. Jadi sebetulnya ini terbuka buat semua bidang. Jadi apa sih diukur? Suaranya ada ya? Cek.
Halo, halo. Oke, nih mudah-mudahan suara saya ada. Si record. Oke, jadi tadi seperti saya bilang tadi, kita ulang lagi. Kalau kalian punya orang tua mungkin petani sawah, sebetulnya kalian bisa melihat sebelum tanam itu apa yang diarti oleh orang petani, apa petani, kondisi tanahnya seperti apa, kemudian mungkin ada hama yang lain atau apapun yang seperti itu. Kemudian pada saat pemeliharaan apa yang dilakukan, apakah pupuk, apakah hama, apa kecepatan angin, misalkan suhu itu pengaruh. Nah, panen ya. Jadi mungkin kita nanti bisa dan lagi kalian bisa bikin alat-alat mengukur suhu, mengukur kelembaban tanah. Nah, informasi itu dikirim ke satu server, bisa di server di rumah sendiri, kantor sendiri, atau kita kirim ke musimnya di itu banyak media-medianya, bisa lewat Azure, bisa lewat Google Cloud, misalkan Google Cloud juga ada untuk seminggu sekali, atau mungkin orang ke sawah hanya melakukan apa yang harus dilakukan, sementara analis bisa dilakukan lebih ahli, misalkan oleh insinyur pertanian. Internetnya putus-putus, ada yang lainnya switching. Oke, saya coba pindah ini. Mudah-mudahan bisa nyambung. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi di dunia agrikultur, ini secara general ya, semua IoT itu ada di bidang building ya. Di building ini bisa
ke industri, bisa ke komersial ya, perumahan atau office. Kemudian di bidang energi ya, di energi ada oil and gas, ada energi alternatif ya, termasuk distribusi energinya, baik minyak atau apapun. Kemudian consumer atau home appliance ya, ini untuk safety, infrastruktur, entertainment, bisa dimasukkan IoT. Kemudian di dunia kesehatan sama ilmu kehidupan atau ilmu kesehatan sebetulnya ya, ada care, in vivo atau research. Kemudian di industrial ya, bukan di gedung ya, kalau tadi di gedung, kalau ini di industrinya. Jadi proses otomasinya seperti apa ya, ini nanti bisa dikembangkan. Transportasi ya, bisa melalui untuk kendaraan transportasi pesawat, kereta. Kemudian yang non vehicular seperti lewat laut juga ya, ini bisa. Retail, penjualan ya. Kemudian security, CCTV ini udah mulai banyak. CCTV bisa diakses di internet, bisa dia mengeluarkan alarm, bisa mengeluarkan suara, ini sudah mulai banyak. Kemudian di IT ya, kalau di IT misalkan servernya masih aktif atau enggak, ada serangan virus atau enggak, ini sebetulnya sudah ada koneksinya IoT ya. Oke, jadi ini sebetulnya materi lama, bisa dilihat bahwa pangsa pasar IoT ini kalau menurut hingga tahun 2013 diperkirakan sudah ada 9,1 miliar unit IoT, hingga pertumbuhannya harusnya sampai tahun lalu itu sekitar 28 miliar ya perangkatnya ya. Pertumbuhan keuntungannya harusnya sih sudah mencapai 7,1 triliun. Jadi pengembangan dunia IoT ini sebetulnya sudah mulai banyak digunakan ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak peralatan Xiaomi misalkan. Xiaomi sudah banyak mengeluarkan peralatan yang bisa dikontrol. Ini kalau saya misalkan contohnya contoh yang ini, dan saya punya repeater. Nah, oke, ini contohnya. Ini Xiaomi. Tadinya saya pikir untuk WiFi extender ini cuma butuh setting secara manual, ternyata dia harus lewat internet. Jadi lewat aplikasi di HP, integrated dengan berbagai macam peralatan. Di situ bisa kipas angin, bisa lampu, bisa segala macam ya. Jadi Xiaomi ini sebetulnya udah
mencoba membuat peralatan smart home ya. Ini salah satu contohnya. Sorry, peralatan ya. Ini salah satu contohnya. Mohon maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Oke. Ya Pak, sama Pak. Lupa mic-nya saya. Di sini dimatiin soalnya. Oke, jadi karena di IoT itu ada komputerisasi, tapi bukan komputer ya. Masalahnya sama. Itu harus ada akses kontrol, manajemen daya tahannya berapa lama, berapa kuat, patching itu kalau menutup lubang-lubang ya, karena kalau nanti kalian belajar tentang IP network itu ada port-port yang memang difungsikan untuk komunikasi protokol tertentu. Ada juga port yang harus ditutup untuk menghindari kebocoran atau akses dari hacker, termasuk monitoring ya. Dan yang harus diperhatikan lagi, kalau banyak peralatan yang lebih dari 1 juta, itu cara manajenya seperti apa? Apakah dia mengirim data semua? Apakah mengirim data secara bergantian ya? Dan kemudian problemnya adalah setiap perangkat yang support IoT, apakah memang dapat disimpan dalam jaringan yang sama? Itu pertanyaannya juga ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah IoT ini menambah risiko? Apakah perangkat portable dapat diketahui saat scan daya tahannya? Jadi kalau portable itu daya tahannya seberapa lama sih sebetulnya gitu ya. Pertama mungkin nanti kita harus memperhatikan baterai. Yang kedua juga mungkin nanti kalau kita bawa-bawa itu apakah peralatan elektroniknya bisa tetap tersambung dengan baik sehingga bisa bekerja dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian kalau memang tidak dapat digunakan pasti kan ada problem tuh di tengah jalan, alatnya rusak, tidak bisa dipakai, percuma kita bawa-bawa misalkan gitu. Kemudian di mana parameter batas jaringannya? Apakah dia akan kirim ke internet? Apakah dia hanya lokal atau hanya mesin ke mesin saja hubungannya? Kemudian apakah peralatan konsumen digunakan di tempat-tempat tertentu seperti tempat kesehatan, di mana reliabilitas itu penting. Jadi daya tahan itu penting ya kalau untuk di tempat kesehatan. Apakah itu sudah support seperti itu? Kemudian apakah user harus menginstal sesuatu software di komputer masing-masing atau di HP masing-masing supaya bisa bekerja peralatan tersebut? Itu juga jadi pertanyaan yang bisa menambah resiko bagi pengguna ya, baik resiko ke sistemnya maupun resiko ke peralatan yang kita punya. Nah, jadi ini selain tadi kemudahan, ya tadi kalau di awal tadi ada belajar kemudahan, keuntungan IoT, ada beberapa ancaman bagi IoT yang perlu jadi pertimbangan. Yang pertama, IoT itu menyimpan data pribadi ya, jadi harus di-secure dengan baik. Dan ini mudah diakses misalkan. Kemudian sulit untuk update firmware dan OS ya, karena kalau peralatan zaman sekarang kan selalu ada update terus ya. Kalau kalian di HP kalian aplikasi itu hampir tiap hari atau mungkin minimal tiap minggu minta update ya, secara otomatis ada perubahan-perubahan. Nah, untuk IoT ini pasti tidak bisa selalu setiap saat bisa diakses untuk update ya. Pertama adalah jaringan mungkin terbatas bandwidth-nya. Yang kedua adalah kalau diupdate itu langsung otomatis jalan normal, oke. Tapi kalau misalkan ada problem, justru setelah diupdate peralatannya rusak, tidak bisa bekerja dengan baik, itu yang jadi masalah juga ya. Kemudian yang ketiga adalah vendor yang sedikit untuk support perbaikan daya tahan. Jadi
Mungkin banyak vendor yang dengan adanya IoT ini lebih ke memilih ganti baru ya. Kalau rusak ya sudah dibuang, ganti baru. Itu salah satu ancamannya juga. Kemudian interface-nya ya rentan ya, ada SQL injection, XSS ya. Kalau ada hacker bisa masuk. Error coding, kalau error datanya dia akan problem, sehingga perlu ada error detection yang pertemuan sebelumnya kita lakukan, ada error detection ya. Jadi error detection itu memerlukan memori tambahan untuk mengolahnya. Nah, kalau tidak cukup memorinya dia akan menjadi problem atau hang peralatannya. Kemudian protokolnya terbuka ya. Ada port-port yang tadi seperti saya bilang tadi, ada port yang harus ditutup, harus dibuka, boleh dibuka, harus ditutup. Kemudian DOS, serangan di DOS, jadi ada pinging ke setiap peralatan, itu juga mengganggu. Biasanya kita blok kalau di network. Yang terakhir adalah pencurian. Kalau ada peralatan itu dicuri, bagaimana? Dimanfaatkan oleh orang lain gimana? Itu salah satu ancamannya ya. Ini contoh kasus problem IoT. Ada peralatan IoT yang dipasang di suatu kantor ya, tren ya. Ini dia peralatan IoT, connect ke network, connect ke internet untuk mengukur suhu ruangan ya, kalau nggak salah ini suhu ruangan, tapi terkonek ke internet. Nah, problemnya begitu dideteksi ternyata peralatan ini punya port yang terbuka ya, bisa diakses oleh hacker sehingga masuk ke jaringan, sehingga dia bisa mencuri data atau menaruh menempatkan virus atau malware di network yang ditempatkan peralatan ini. Ini juga jadi problem ya. Jadi ada kerentanan atau port-port yang memang bisa diakses dan ini harus diprotek gitu ya. Kemudian dari studi kasus, semua perangkat lunak dapat memiliki kerentanan. Publik biasanya tidak diberitahu selama berbulan-bulan kalau peralatannya itu bolong misalkan. Kadang-kadang vendor juga menunda, dianggapnya tidak penting ya. Kemudian kadang-kadang peralatan itu siklus hidupnya sebentar, baru kita beli sudah tidak produksi lagi, misalkan seperti itu karena ada pengembangan produk. Kemudian tadi menambal perangkat IoT mungkin tidak dapat dilakukan dalam lingkungan skala besar. Kalau peralatannya banyak, misalkan ratusan, ribuan, apalagi jutaan, itu untuk update itu patching lah, minimal patching itu nambal port-portnya itu tidak mudah juga ya, karena pasti akan mengganggu jaringan dan mengganggu kinerja alat yang disusun tersebut. Oke, ini rekomendasinya menggunakan IoT dengan prosedur yang baku berlaku. Jadi kalau setiap peralatan biasanya ada prosedur bakunya. Kita menerapkan aturan, policy, ada prosedurnya, ada standar harus dipakai. Kemudian training kesadaran ancaman ya, ada potensi untuk kebocoran. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu artinya kita menghitung risiko apa saja yang mungkin terjadi. Kalau kebocoran, mitigasinya apa? Kebocoran data, ada pengambilan data, mitigasinya apa? Nah ini manajemen risiko ya. Apakah risiko itu kita mau telan atau kita mau tambal dengan biaya sendiri, ya misalkan kebocorannya kita biaya sendiri, atau kita klaim ke asuransi, kita daftarkan ke asuransi. Itu salah satu manajemen risiko ya, mitigasinya. Kita terima, kita perbaiki, atau kita transfer risikonya ke pihak ketiga, asuransi. Kemudian manajemen kekuatan dan ancaman, seberapa kuat kita dan seberapa besar ancaman, itu kita bandingkan. Yang kelima adalah forensik, kita deteksi setiap ada ancaman yang masuk, percobaan akses, percobaan perusahaan, kita deteksi, kita catat. Jadi bisa kita antisipasi dan mungkin ditindaklanjuti kalau ada gangguan yang cukup mengganggu peralatan ya. Kemudian berikutnya, rencana penumpang nanti, penambahan tipe log data, penyimpanan lognya seperti apa. Jadi kalau ada problem, ini kalau dari ada log data,
itu akan lebih mudah untuk di troubleshoot-nya. Saat ini mungkin karena keterbatasan biaya atau mahalnya peralatan, biasanya tidak memasukkan tentang log data ya, memorinya cukup mahal. Kemudian kalau kita pakai firewall itu pembatas di ujung network ya, dia akan memfilter mana yang boleh masuk, mana yang boleh keluar, mana yang tidak boleh masuk, mana yang boleh masuk ke dalam jaringan. Nah ini firewall, apakah masih kompatibel untuk peralatan ini? Karena biasanya portnya berbeda. Kemudian karena jumlahnya makin banyak, kita perlu pakai IP versi 6. Kemudian menambah kompleksitas jaringan. Nah kalau istilahnya di dunia migas biasanya kita DCS atau PCS yang berhubungan dengan produksi, ya produksi sumurnya, kontrol segala macam jaringannya, itu kita pisahkan jaringannya dari jaringan publik ya. Jadi kita tidak bisa saling berkomunikasi, jadi itu lebih secure, hanya internal saja. Ini namanya segmentasi, tapi cukup rumit. Jadi harus membuat jaringan yang terpisah. Kemudian diharapkan ada kerjasama penelitian antara vendor dan departemen pembelian. Ancaman, jadi kalau kita bandingkan antara pro dan cons-nya, jika salah mengerti dan salah konfigurasi, IoT mengancam data, privasi, dan keamanan diri kita sendiri. Oke, jadi kalau kita kurang begitu paham tentang keamanan atau security network, justru dengan adanya IoT kita membuka pintu bagi para hacker ya untuk mendapatkan informasi kita. Tapi jika kita mengerti untuk keamanannya, pemasangannya baik, koneksinya baik, ini akan meningkatkan efisiensi ya. Tadi seperti tadi dibilang, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga bisa menghemat baik secara langsung ya, menghemat biaya operasional, ataupun secara tidak langsung intangible value-nya yang bisa dihemat, misalkan. Termasuk misalkan meningkatkan kemampuan layanan ya. Ini kan intangible, tidak bisa dilihat secara keuangan. Yang tadinya mungkin layanan di bank itu 1 orang 20 menit, mungkin dengan IoT bisa 1 orang hanya 1 menit, karena misalkan dia sudah isi datanya dulu melalui web, datang ke sana tinggal transaksi, itu lebih menghemat. Itu termasuk meningkatkan kemampuan layanan yang secara nilai mungkin tidak terlihat, yang disebut dengan intangible ya. Saya kira itu aja. Mohon maaf tadi agak terputus-putus, kayaknya jaringannya memang agak terganggu.